Halo guys, di video kali ini saya akan membahas 3 kesalahan saat belajar mengedit video. Nah, kesalahan pertama yang sering dilakukan saat mengedit video adalah ketika background terlalu besar dengan suara asli kita. Nah, itu sering dilakukan oleh para editor-editor yang mungkin masih awam. Nah, sekarang kalian bisa mendengarkan perbedaan jika backgroundnya kebesaran seperti ini. Halo, di video kali ini saya akan menjelaskan 3 kesalahan yang sering dilakukan oleh, atau maksudnya saat mengedit video. Nah, gimana? Suaranya sangat tidak enak didengar, bukan? Nah, maka dari itu kita bisa mensinkronkan background dengan suara kita di proses editing. Kita tinggal menurunkan frekuensi suara dari backgroundnya, atau kita juga bisa menambahkan fitur tambahan yang ada di software editing yang kita pakai. Misalkan di KineMaster dan Premiere Pro. Di situ kita bisa menggunakan fitur yang cukup bagus sekali dari software tersebut, di mana kita bisa mensinkronkan background dan suara kita dengan sangat baik. Nah, untuk kesalahan yang kedua adalah editing yang berlebihan. Nah, ini juga sering dilakukan oleh editor-editor atau orang-orang yang baru mencoba mengedit video, karena biasanya mereka baru melihat efek keren langsung dipakai di setiap video, dan tidak hanya dengan efek, dengan sound effect itu juga tidak boleh berlebihan. Karena apa? Karena saya juga pernah mendengar quotes yang bagus sekali dari TikTok, di mana editing itu ibaratkan sebuah garam dalam makanan. Jadi nggak boleh kebanyakan, nggak ada garamnya juga. Kalau kebanyakan nanti keasinan. Nah, begitu juga di dalam video editing. Ketika kita terlalu banyak menempatkan efek atau sound effect, kemudian elemen tambahan lainnya, maka video kita bukannya malah bagus, tapi kualitasnya akan kurang bagus. Coba teman-teman lihat perbandingan antara video dengan efek yang berlebihan dengan yang simple namun elegan berikut ini. Nah, jadi barusan adalah salah satu contoh hasil editing yang terlalu berlebihan dibandingkan dengan editing yang simple, namun penggunaan efek, teks, sound effect ataupun lainnya itu lebih tepat. Nah, semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya maksud dengan gaya editing yang berlebihan. Nah, untuk kesalahan yang ketiga adalah tidak mengikuti tren. Nah, kenapa seorang editor wajib sekali mengikuti tren? Karena menurut saya untuk mengikuti tren itu sangat berpengaruh terhadap sambutan penonton, ataupun maksudnya gini, kalau kita main di TikTok, kita nggak ngikutin tren, sekarang udah zamannya misalkan jedak-jeduk yang 3D, terus kita masih kayak bikin quotes tahun 2019-an, itu saya jamin tidak akan tidak akan mendapatkan banyak viewers atau tidak akan mendapatkan banyak sambutan. Begitu juga di YouTube. Kalau kita masih dengan gaya editing yang 2017, 2018, apalagi 2016 ke bawah, itu tentunya kita sangat susah sekali untuk mendapatkan sambutan yang bagus. Beda lagi kalau kita mengikuti tren. Nah, pasti kita akan mendapatkan viewers ataupun sambutan yang bagus dari penonton. Kemudian, efek positif dari kita mengikuti tren juga adalah mengembangkan skill editing kita. Jadi kita kan kalau kita mau ngikutin editing tren yang baru, pasti kita cari tutorial bagaimana cara ngeditnya, misalkan cara jedak-jeduk 3D, terus apa lagi ya, tutorialnya After Effects yang lagi rame gitulah. Kalau teman-teman main TikTok pasti tahulah editing yang lagi rame dan keren itu. Nah bang, itu kan nggak bisa dipakai di setiap video, masa di video vlog pakai itu? Jangan salah teman-teman, itu bisa divariasikan dan bisa menambahkan menambahkan nilai dalam video kita sendiri. Saya juga dulu pernah bereksperimen di mana di video tutorial saya selipkan seperti meme ataupun jedak-jeduk, dan itu tidak mengganggu sama sekali, bahkan viewers yang saya dapatkan itu jauh lebih banyak. Jadi teman-teman bisa kombinasikan, mau video apapun itu bisa dikombinasikan dengan video atau gaya editing yang lagi tren. Nah, kembali lagi tadi, kita kalau lihat tutorial editing itu tentunya kita akan mengupgrade gitu teman-teman. Kita akan mengupgrade skill editing kita dan mendapatkan ilmu baru, dan tentunya kita nggak bakal ketinggalan zaman di dunia editing. Nah, jadi itu dia 3 kesalahan yang biasa dilakukan saat belajar mengedit video. Bagaimana? Masih sering lakuin? Kurang-kurangin ya. Nah, dan jika ada kesalahan ataupun ada kekurangan, ada kritik dan saran, mohon ditulis di kolom komentar. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel PT Alvaro Satyanusa, karena kedepannya selain ada video tentang event-event aplikasi, kami juga akan membuatkan video seputar penjelasan mungkin untuk lebih khususnya untuk anak-anak SMK, misalkan di bidang RPL, desain grafis, dan lain-lainnya. Oke, see you in next video.